Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu begitu banyak, melebihi daripada keluh kesah kita. Ya, sungguhnya saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut berlalu di hadapan kita, kita kurang mensyukurinya. Ya, baru terasa begitu agung, begitu besar nikmat Allah tersebut tatkala Allah kurangi atau Allah ambil. Baru begitu terasa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar kepada kita. Ya, yang sepele saja Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa tidur. Mungkin sering kita setiap hari kita tidur ya. Setiap malam mungkin ada tambahan lagi siang dan waktu-waktu yang lainnya, tidak menyadari kita bahwa nikmat bisa tidur itu begitu besar. Yang sehari-hari kita lakukan itu begitu besar. Ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurangi nikmat tersebut. Ya, ada orang yang susah sekali tidur karena sakit misalnya. Allah takdirkan dia sakit, merintih kesakitan. Ya, tidak bisa tidur. Nikmat yang kesannya sepele berlalu di hadapan kita, tidur. Minum obat tidur, tidak tidur-tidur. Lemesnya saja. Ada Bapak-bapak, dan terjadi hal itu. Dia iri sama orang yang hanya tidurnya di atas helaian kardus saja, bisa tidur begitu nyenyaknya. Sedangkan dirinya yang di kamar ber-AC, di atas kasur yang bagus, tidak bisa tidur. Bolak-balik ke dokter, dikasih obat tidur, tidak tidur-tidur. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Nikmat bisa menekuk lutut-lutut kita ini Bapak. Nikmat yang begitu besar, ya, yang kita nggak sadar mungkin, karena sering ada sebagian hamba-hamba Allah yang nggak bisa nekuk asam urat misalnya, ya, sakitnya luar biasa. Ya gini, tidak terasa kita nikmat itu besar. Dia pengen, aduh seandainya saya bisa duduknya bersimpuh begitu menghadiri kajian. Subhanallah, terasa nikmat tersebut tatkala Allah kurangi atau tatkala Allah Subhanahu wa taala ambil. Oleh karena itu para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Jangan kita disebabkan sedikit saja yang ada pada kita berupa kekurangan dari nikmat tersebut, kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di balik segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada kebaikan di sana. Dan perlu kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun terkesan nikmat tersebut adalah sepele, ringan menurut kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau,
kepada keluarga beliau, karib kerabat beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepadanya agar Allah memudahkan kita untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini pertemuan perdana ya. Mudah-mudahan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita semua, baik saya pribadi dan para jamaah sekalian. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sebuah tema yang berjudul tazkiyatun nafsi. Ya, tazkiyah mudahnya mensucikan, ya, an-nafs, jiwa mudahnya gitu ya. Dan kajian ini insyaallah diambil dari sebuah buku yang judulnya Tazkiyatun Nafs. Bapak itu sudah ada bukunya, sudah diterjemahkan. Apabila Bapak para jamaah sekalian ya memiliki kesempatan untuk bisa memiliki bukunya, ya alhamdulillah gitu ya. Ada juga yang berbahasa Arabnya ada ya. Dan insyaallah saya akan bacakan buku dari penulisnya ya, Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala, tentang tazkiyatun nufus ini. Ya, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita atau pernah kita mendengar kata tazkiyatun nafs, ya. Tazkiyatun nafs itu kan ada dua suku kata ya. Dari kata tazkiyah dan dari kata an-nafs, ya. Kata tazkiyah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berarti secara mudahnya adalah membersihkan. Ya, membersihkan. An-nafs, makna an-nafs di antara maknanya ada banyak. Di antara makna an-nafs adalah ruh, jiwa, suatu yang maknawi yang tidak bisa diindra di dalam diri kita. Nah, yang dimaksud dengan tazkiyah di sini, tazkiyatun nafs, adalah bagaimana kita membersihkan hati-hati kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita dari semua yang mengotori hati tersebut, yang mengotori jiwa tersebut, memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaikinya? Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti sang pemateri itu sudah sofa hatinya, belum. Sama-sama saya dan para jamaah sekalian saling mengingatkan kita. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis zikir, menjadi majelis pengingat ya, untuk mengingatkan semua pribadi-pribadi kita untuk senantiasa terus mengoreksi diri-diri kita, membersihkan hati-hati kita. Kalau tidak ada majelis-majelis zikir seperti ini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tergerus oleh dunia ini, terbawa arus oleh dunia ini. Perlu ada rem yang untuk mengontrol diri kita agar tidak bablas. Ya, seandainya tidak ada majelis-majelis ilmu, maka kita akan berjalan, berlalu kemana orang-orang berlalu, terbawa, terombang-ambing ke sana dan kemari. Oleh karena itu mari sama-sama ya, artinya saya juga ya mencoba membersihkan diri-diri kita, membersihkan jiwa-jiwa kita untuk senantiasa mengingat bahwasanya kita di dunia ini itu tidaklah lama, Bapak. Sebentar. Betapa banyak kita dulu ada yang bersama kita dalam masjid ini mungkin, atau dalam lingkungan kita, sekarang sudah tidak ada, hanya sebentar dunia ini. Tapi yang sebentar ini seringkali kita lalai dari tujuan yang abadi. Oleh karena itu marilah kita sama-sama Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengoreksi diri kita, untuk terus membersihkan jiwa-jiwa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan kenapa kita perlu untuk mempelajari tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri-diri kita. Di antaranya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kebaikan seseorang hamba dan keberuntungannya terkait dengan bagaimana dia membersihkan jiwanya. Betapa banyak dalam Al-Qur'an kita mendengar, misalnya surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan dirinya. Keterkaitan keberuntungan kita Bapak, tatkala seseorang itu sudah bisa membersihkan diri-dirinya
dari segala hal yang mengotori jiwanya. Dia adalah orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung bukan hanya mendapatkan sesuatu yang besar berupa harta, tapi orang yang beruntung tatkala orang tersebut mampu untuk membersihkan jiwanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Dalam surah Asy-Syams Allah berfirman juga, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keberuntungan seseorang dengan bagaimana upayanya untuk bisa membersihkan jiwa-jiwanya. Itu kenapa kita perlu mempelajari tentang tazkiyatun an-nafs. Karena orang yang bisa membersihkan jiwanya, dirinya adalah orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara mereka. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa penting juga kita mempelajari tazkiyatun nafs? Karena tazkiyatun nafs adalah salah satu dakwahnya Rasul. Salah satu di antara misi dakwah Rasul, selain dakwah, inti dakwah beliau adalah tauhid, adalah bagaimana membersihkan jiwa-jiwa manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin." Dialah yang telah mengutus di antara orang-orang ummi rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi di antara tugas Rasul adalah wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa manusia. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapati seseorang tatkala dia bisa mentazkiyah dirinya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepadanya surga, Bapak. Surga Aden, tidak tanggung-tanggung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wa may ya'tihi mu'minan." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman, qad 'amila shalihat, dia melakukan, mengamalkan amalan-amalan saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula. Merekalah yang akan mendapatkan derajat yang mulia. Berupa apa? Jannatu Aden, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Subhanallah, begitu indahnya Bapak surga tersebut. Andaikan kita melihat suatu pemandangan, Bapak pernah melihat pemandangan yang gunung, banyak airnya mengalir di sana sini, ya, itu sudah begitu indah, apalagi surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih indah. Tidak ada yang pernah melihat surga tersebut keindahannya secara kasat mata. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan jannatu adin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan dia akan kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah balasan bagi orang yang membersihkan jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ketika kita mampu untuk bisa membersihkan diri kita, Allah janjikan surga Aden. Ya. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah terus kita mengoreksi diri kita. Ya, memuhasabah jiwa-jiwa kita. Bagaimana kejiwaan kita? Seandainya saja Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang dengan penyakit yang fisiknya saja begitu intensnya dia untuk mencek kesehatannya, ya. Ada yang secara rutin cek general check up gitu, ya, per berapa bulan dilihat kondisi tubuhnya. Nah, seharusnya kekhawatiran seseorang muslim terhadap hal-hal yang bisa menyakiti hatinya, seharusnya dia lebih sensitif lagi, lebih sering lagi dia mengoreksi jiwanya ketimbang dia mengoreksi fisiknya. Begitu takut kita dengan kondisi fisik kita. Kalau gulanya naik sudah khawatir, ya. Kolesterolnya tinggi, khawatir. Tetapi hatinya sakit, santai-santai saja, naudzubillah. Ya, oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak diri saya pribadi dan Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu mengoreksi hati-hati kita, jiwa-jiwa kita, agar selalu taat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jauh dari hal-hal yang bisa merusaki hati kita. Dan Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak, ya,
manfaat atau faidah atau hal-hal yang didapatkan seseorang tatkala dia bisa mentazkiyah dirinya, tatkala dia bisa memurnikan, membersihkan hatinya. Tapi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membacakan bukunya, ya bukunya sudah diterjemahkan, nanti bisa Bapak-bapak dapati insyaallah ya. Pada pembahasan pertama dalam buku beliau hafizahullah taala, beliau membahas sebuah hal yang begitu agung, dan para ulama kebiasaan mereka biasanya memulai hal-hal pertama kali dalam buku-bukunya adalah permasalahan ini, permasalahan yang kesannya ringan, sering kita dengar, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Karena sesuatu yang kita dengar itu belum tentu kita bisa melakukannya. Komentar biasanya bisa, tapi ketika melakukannya masih sulit. Sesuatu itu adalah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ikhlas. Ya. Sesuatu yang mudah kedengarannya, tetapi mengaplikasikannya tidak semudah mendengarnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal semuanya, tidak menginginkan hal lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala hafizahullah taala, kita bacakan al-ikhlasu. Ikhlas, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Tajridu qasdit taqarrubi ilallah an jami'is syawaib, yaitu membersihkan, memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari semua yang mengotori maksud tersebut. Ya, memurnikan tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua hal yang bisa mengotori tujuan tadi. Jadi tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya. Dan Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ikhlas ya, itu memiliki beberapa makna sebetulnya. Ya. Yang pertama di antara makna ikhlas, ini sebelum kita masuk ya, kita perlu tahu dulu ikhlas itu apa gitu ya. Ikhlas itu kalau kita sering dengar mungkin bahasa Indonesia biasanya artinya rela gitu ya. Ikhlas enggak nih? Artinya apa? Rela enggak, tapi ternyata Bapak-bapak ada hal yang ketika di bahasa Indonesia kan tidak seperti bahasa aslinya gitu. Nah, makna ikhlas, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara maknanya adalah memurnikan sesuatu. Memurnikan sesuatu itu artinya ikhlas. Kemudian di antara makna ikhlas yang lain adalah mengkhususkan sesuatu. Jadi ketika kita mengikhlaskan diri, artinya mengkhususkan diri kita untuk sesuatu. Dan banyak makna lain tentang makna ikhlas. Tetapi makna-makna tentang ikhlas semuanya itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita simpulkan dia akan beredar pada dua hal. Ikhlas itu walaupun maknanya banyak, didefinisikan dengan definisi yang banyak, tetapi kesimpulannya dia mencakup dua hal yang penting. Substansinya ada dua. Intinya ada dua. Pertama adalah safahu an kulli ma yushawwibuhu atau yashubuhu, membersihkan dari semua hal yang mengotori. Itu ikhlas. Membersihkan dari sesuatu yang mengotorinya. Yang kedua, menjaga sesuatu tersebut agar tidak terkotori dengan kotoran-kotorannya. Ya, jadi ada dua. Yang pertama, ikhlas itu apa? Membersihkan dari yang mengotorinya. Selain membersihkan apa? Menjaganya dari kotoran-kotoran tersebut. Itu semua makna ikhlas beredar pada dua hal ini. Membersihkan dan menjaganya dari hal-hal yang mengotorinya. Yang mendukung dengan pernyataan tersebut, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang bahwasanya ikhlas itu beredar dalam dua makna ini. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan." Pada diri-diri kalian itu
dalam binatang-binatang ternak ada pelajaran. Di semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Bahkan binatang ternak ada pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Nusqikum, yang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memberi minum kalian mimma fi butunihi, dari apa yang di perutnya, min baini farsin wa damin, di antara kotoran dan darah, yaitu berupa apa? Labanan. Jadi subhanallah ya, di dalam hewan ternak itu susu itu keluar dari di antara kotoran dan darah, ada susu. Subhanallah. Tapi bagaimana kondisi susu tersebut? Khalisan, dia murni, sa'igon lisyaribin, yang layak untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Subhanallah. Susu padahal berada di antara darah dan kotoran. Apakah susu tersebut tercampur dengan darah atau kotoran, bapak-bapak? Ada, jarang ya, kecuali terkontaminasi setelahnya ya. Ya, maka susu tersebut murni. Apa kata Allah di situ? Baina farsin wa damin labanan khalisan. Khalisan dari kata kho lam sin, sebagaimana ikhlas. Cuman ikhlas ada tambahan hamzahnya depannya, ikhlas, khalaso, khalisan. Berarti khalis atau ikhlas artinya tidak tercampur dengan yang lainnya dan tetap terjaga kemurniannya. Itulah ikhlas. Kemudian yang mendukung pernyataan kita bahwasanya ikhlas itu adalah dia membersihkan dari kotoran-kotoran dan menjaganya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Iya. Dalam surat Yusuf. Ya. Dalam surat Yusuf, kalau surat Yusuf itu di antara kandungan suratnya berkisah tentang apa, Bapak-bapak? Tentang apa? Tentu saja sesuai dengan namanya, Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mengisahkan bahwasanya bagaimana kisah Nabi Yusuf yang diajak pergi oleh saudara-saudaranya, kemudian masuk ke dalam sumur, kemudian keluar dari, akhirnya alhamdulillah ada yang mengeluarkan dari sumur, akhirnya ke negeri Mesir. Kemudian bapaknya, ayahnya menangis, mengirim lagi mereka saudara-saudaranya untuk mengirim ketika itu pas paceklik ke negeri Mesir. Nah, tatkala keadaannya demikian, iya, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam tahu ya, bahwasanya yang datang tatkala beliau sudah menjadi pembesar di negeri Mesir, tahu yang datang itu saudara-saudaranya. Akhirnya bagaimana agar salah satu saudaranya tetap berada dengan dirinya, dimasukkan suatu benda ke dalam bawaan mereka. Akhirnya dicek ya, kalau ada bendanya, kata beliau, kok kehilangan, saya kehilangan suatu benda, kalau ada pada kalian nggak boleh pulang. Bapak ingat ceritanya begitu, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tatkala sudah ternyata ada barang Nabi Yusuf alaihissalam pada rombongan saudara-saudaranya itu, akhirnya kan ketahuan dan tidak boleh pulang. Nah, tatkala itu keadaannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamasta'tai asuminhu." Tatkala saudara-saudaranya itu sudah putus asa karena nggak bisa pulang, ya, disangka mengambil barang beliau alaihissalam. Falamasta'tai asuminhu, tatkala mereka itu sudah putus asa, apa nih, kita nggak bisa pulang, kita gimana? Kholasu najiyah. Akhirnya mereka menyendiri, memisahkan diri, berbisik-bisik, ngomong-ngomong, gimana nih, kita nggak bisa pulang, ini mana barangnya kok ada di kita, kan nggak ada. Nah, kholasu najiyah sama ya, kho lam sod, sama seperti akar huruf pada ikhlas, kho lam sod. Maaf ya bapak-bapak, ini berbicara tentang bahasa ya. Nah, biar kita paham secara bahasa itu asli, menurut bahasa aslinya apa sih maksudnya gitu, bukan artinya rela menurut bahasa kita. Artinya khalasun najiyah, memisahkan diri dari yang lain. Berarti makna ikhlas bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beredar pada apa? Tadi apa makna ikhlas? Di dalamnya terkandung dua hal yang penting. Yang pertama, membersihkan. Yang kedua, menjaganya dari yang mengotori. Itulah ikhlas, membersihkan kita dari segala yang mengotori maksud kita, tujuan kita, dan tetap menjaganya dari sesuatu yang mengotori
tersebut, ya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Beliau menyebutkan di sini beberapa definisi ikhlas, tapi tadi simpulannya ada 2 tadi. Tapi beliau menyebutkan qila, ada yang mengatakan ikhlas itu ifradullah azza wa jalla bil qasdi fit ta'ah. Jadi maksud ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam tujuan dengan melakukan ketaatan. Itu definisi ikhlas. Kemudian ada yang lain yang mengatakan nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Melupakan memandang makhluk dengan terus-menerus ingin memandang sang khaliq. Ya, banyak intinya makna-makna ikhlas, tapi semuanya itu terkumpul dalam 2 hal, yaitu membersihkan dan menjaga dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu adalah salah satu dari syarat diterimanya ibadah. Semua bentuk ibadah kita kalau tidak ikhlas tidak akan bermanfaat. Kalau kata orang Sunda, ya maaf saya backgroundnya Sunda, capek gawe teka pake katanya. Sudah capek-capek kita bekerja tapi tidak ada nilainya. Ya, maaf Bapak-bapak ya yang bukan rasis nih. Ya, capek gawe teka pake. Sudah capek, akhirnya apa? Sia-sia, nggak ada nilainya. Tayyib. Ya, kalau kita ingin Bapak-bapak melakukan ibadah, ingat-ingat itu. Kalau kita tidak membersihkannya dari tujuan hanya untuk Allah, atau tidak terus menjaganya untuk tetap pada rel untuk Allah Subhanahu wa taala, ingat Bapak-bapak, capek kita. Capek mending 0 hasilnya. Hasilnya minus. Bukan 0. Kalau 0 masih mending, ini minus dosa. Ketika kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala niatnya, mending kalau tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa, itu mending. Ini kita dapat apa, Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Dapat dosa malah. Karena tidak ikhlas. Contoh misalnya, kita ingin pergi haji. Nabung bertahun-tahun ya Bapak ya. Sampai berdarah-darah ya nabungnya. Mau naik haji ya. Sudah naik haji, pengen hanya ingin disebut Pak Haji. Akhirnya apa? Uang yang kita kumpulkan itu bertahun-tahun cuman makan kecap doang. Karena ingin nabung ya. Akhirnya habis cuman karena ditelahak di depan saja. Capek kita. Nggak ada nilainya, bahkan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak, yang kita ingat gitu. Kalau kita ingin melakukan ibadah, ada niat nggak ikhlas, itu ingat. Ya, nyumbang masjid. Ya, banyak nyumbangnya. Cuman pengen dibilang dermawan saja. Keinget jutaan rupiah itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia termasuk orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin ibadah, itu yang kita pikirkan. Ya, kita ingat-ingat nih mau melakukan suatu bentuk ibadah. Ya, mau sholat malam. Ingat kita Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu. Capek kita begadang, bangun malam-malam. Cuman pengen dibilang, oh rajin ya sembayangnya ya. Saya lewat rumahnya kenceng tuh. Ya. Subhanallah. Karena pengen itu ya, bukan karena memang dia kebetulan lagi kenceng kedengaran, bukan. Cuman pengen karena diketahui dia sholat malam oleh orang. Capek deh ya. Paginya ngantuk-ngantuk tapi tidak dapat pahala di sisi Allah. Oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat demikian. Harus kita ikhlas karena capek kita. Ya, sudah pontang-panting untuk berusaha melakukan amalan kebaikan, tetapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman? "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, tidaklah mereka itu diperintah
Melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas itu hukumnya apa? Sunnah apa makruh? Wajib. Harus dalam melakukan ibadah harus ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat Bapak ya. Kadang-kadang kita ikhlas awalnya ya. Di tengah jalan timbul godaan ya. Pertama kita ikhlas ya, melakukan ibadah, sholat ke masjid kita ikhlas. Ketemu sama orang dipuji, membumbung hati kita ya. Membumbung ke langit ya, senang. Karena apa? Karena pujiannya ya. Pengen wah, mudah-mudahan besok ada yang muji lagi nih. Gitu ya. Ingat Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ada yang muji, mau enggak ada, mau ada yang lihat, mau enggak ada, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dijaga. Ya, terus kita ingatkan. Oleh karena itu Bapak-bapak kalau enggak begini, kita jadi rutinitas saja ibadah itu. Ya, kosong dari isinya. Ya, cuman suatu ritual-ritual tertentu, rutinitas tertentu yang dilakukan tanpa ada ruhnya. Ruhnya di antara ruh ibadah itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Bapak-bapak. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis. Bagaimana begitu pentingnya sebuah keikhlasan. Ya, penulis hafizahullah taala menyebutkan sebuah hadis yang panjang dalam bukunya. Menukil bagaimana pentingnya kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sia-sia kita, capek kita kalau beribadah tidak ikhlas. Ya, mending kalau tadi haji, yang akan disebutkan lebih dari haji. Amalan yang disebutkan dalam hadis ini jauh lebih berat daripada haji. Baik, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abi Umamah, seorang sahabat Nabi SAW bernama Abu Umamah. Ya, kunyahnya. Radhiyallahu anhu. Qala, beliau menuturkan, sahabat Abi Umamah, Ja'a rajulun ila Rasulillah. Pernah suatu ketika datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya sang laki-laki itu terhadap Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita rajulan? Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Ada seorang laki-laki. Goza, dia berperang. Yaltamisul ajra wa dzikra. Dia menginginkan pahala dan juga ingin disebut-sebut oleh orang. Jadi bilang pemberani gitu ya. Lihat yang dilakukan apa Bapak-bapak? Salat bukan? Naik haji bukan yang dilakukan orang ini? Apa yang dilakukan tadi? Berperang. Berperang mudah apa berat Bapak-bapak? Berat ya. Ya subhanallah ya. Meninggalkan anak istri. Anak masih kecil-kecil misalnya ya. Ya, sekolah belum dibayar SPP. Kemudian pergi, ya. Kemudian kemungkinan nggak kembalinya besar juga, berat sekali. Berperang. Iya, tidak semua orang mampu ya melakukan hal tersebut. Ara'aita rajulan ghaza? Apa pendapatmu wahai Rasul? Seorang berperang, yaltamisul ajr, dia pengen pahala dan ingin juga disebut-sebut sama orang. Lihat, amalan yang dilakukan tuh bukan kaleng-kaleng kalau masih sekarangnya Bapak. Berat amalannya. Ya, bawa-bawa saja kalau mau keluar kota ninggalin anak istri gimana perasaannya? Ya, kayaknya pengen balik gitu ya, atau pengen sering ketemu kan gitu. Baru sampai udah telepon ya. Apalagi ingat anak-anak dan sebagainya. Nah, dia menginginkan pahala sama ingin disebut orang. Malahu, kata orang itu kepada Rasul. Apa yang dia dapatkan Rasul? Dia pengen pahala dan juga pengen disebut-sebut berani orangnya, hebat. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, la syai'alahu. Dia tidak mendapatkan apapun. Subhanallah. Enggak dapat apa-apa. Sudah capek itu Bapak. Pengorbanannya banyak dan besar. Ditanya, dapat apa dia Rasul? Ya, barangkali dapat pahalanya gitu. Ya kalau enggak 100%, ya 70% kayak gitu ya. Ya kalau enggak 50% deh. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La syai'alahu. Dia tidak dapat apa-apa. Dia akhirnya bertanya lagi, waduh, masa enggak dapat apa-apa ya? Dapat kayak sedikit mah apa gitu ya.
Fa'adaha thalathan. Ditanya lagi sampai 3 kali kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, kalau ada orang berperang pengen dapat pahala, pengen disebut-sebut namanya hebat, dapat apa Rasul? Tidak dapat apa-apa. Sampai diulang, sampai ditanya lagi, sampai 3 kali dijawab lagi, la syai'alah, enggak dapat apa-apa. Wa yaqul Rasulullah SAW, la syai'alahu, thumma qala. Kemudian dia mengatakan, beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla, la yaqbalu minal amal, tidak akan menerima sebuah amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang ditujukan adalah khalis. Tadi khalis artinya Bapak-bapak paham ya? Ikhlas. Ya. Yaitu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa batagha bihi wajhahu, dan hanya mengharapkan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang didapati seseorang apabila dalam ibadahnya dia tidak mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat apa-apa. Ya, baca Quran. Pengen dibilang bagus bacaannya. Bukan berarti nggak boleh baca Quran ya Bapak. Bukan belajar baca Quran, dan bukan berarti tidak boleh bagus bacaannya. Tapi dia kebetulan bagus dan ingin disebut-sebut sama orang. Wah, bagusnya, oh rajinnya baca Quran terus ya. Karena itu bukan berarti tidak membaca Quran ya Bapak. Tapi kalau tujuannya seperti itu, tujuan dia membaca Quran seperti itu, maka apa yang dia dapatkan Bapak? Dapat apa dia? Hah? Dia pengen pahala baca Qurannya, dan pengen orang nyebut dia rajin baca Quran. Kira-kira dia dapat yang mana? Hah? Dapat mana Bapak-bapak? Tidak dapat apa-apa. Jangan baca Quran, berperang saja nggak dapat apa. Nah, karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting ikhlas ini. Terus kita menggembleng diri kita. Ya, memecut diri kita untuk hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pengen yang lain. Ya, karena ingat tadi yang saya sampaikan, ketika kita berupaya beramal bukan karena Allah, tidak ikhlas, maka capek. Capek betul, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah. Belajar, ngaji. Ya, karena dibilang pengen orangnya pengetahuan Islamnya banyak, hebat, taunya banyak, dia ditanya apa-apa jago tuh, semuanya tahu. Juga capek Bapak, capek dia ngaji kesana kemari, ya menghabiskan biaya, menghabiskan waktu. Kalau tujuannya terselip, tujuan terselubung seperti hal itu, ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali pembacaannya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, beliau menukilkan beberapa hadis yang berkaitan tentang ikhlas. Radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nadarallahu imra'an, semoga Allah membaguskan wajah seorang. Sami'a maqalati fawa'aha, yang dia mendengar apa yang aku ucapkan, kata Rasulullah SAW, kemudian dia memahaminya. Farubba hamil fiqhin laisa bifaqih, dan seringkali orang yang membawa pengetahuan itu dia tidak ahli dalam pengetahuan tersebut, bukan faqihnya. Kemudian beliau meneruskan ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Salatun la yughil, ada 3 hal yang seorang itu tidak akan berkhianat. Alaihinna qalbu mri'in mu'min, seorang yang beriman itu tidak akan berkhianat tatkala yang pertama ikhlasul amali lillah, ketika dia mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia terlatih dirinya Bapak untuk menjaga tujuan dari maksud amalan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin dan besar kemungkinannya seorang itu tidak akan berkhianat, karena dia terlatih untuk bisa ikhlas kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang ikhlas, ya dia adalah orang-orang yang amanah. Orang-orang yang tidak akan berkhianat, ya. Baik, kemudian selain itu wal munasahatu li a'immatil muslimin, dan menasihati para pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang menasihati dengan maksud yang baik kepada para pemimpin kaum muslimin, dia tidak berkhianat. Waluzumu jama'atihim, dan bersama jamaah kaum muslimin. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita adalah ikhlasul amal lillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu tidak berkhianat. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isya jam berapa sekarang ya? Baik, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti pada pertemuan selanjutnya insyaallah akan kita bahas apa yang didapati oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas tuh apa sih faidahnya? Apa sih dibalik kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Baik, insyaallah mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari tentang hal tersebut, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.